Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Silvi Milda dan rekan Saya Zulbar, dan langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Mengawali perjumpaan kita pada kali ini, pemirsa, ada berita terkait tingginya curah hujan di waktu tertentu di sejumlah wilayah Indonesia dinilai menjadi ancaman serius bagi infrastruktur jalan dan juga lingkungan. Di sini, anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksa meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur di saat momen tertentu saja seperti mudik lebaran dan libur panjang, tapi harus direncanakan secara intensif sejak awal. Ia menekankan sistem drainase jalan termasuk parit dan dinding penahan tanah harus dibangun dan dirawat secara optimal. Selain itu, pengerukan sedimen sungai pasca banjir harus dilakukan guna mencegah banjir yang sering terjadi serta upaya normalisasi sungai yang dinilai masih belum optimal. Berikut berita selengkapnya. Masih tingginya curah hujan di waktu-waktu tertentu di sejumlah wilayah Indonesia dinilai menjadi ancaman serius bagi infrastruktur jalan dan lingkungan. Komisi 5 DPR RI mendorong agar upaya mitigasi yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, namun harus menyentuh akar permasalahan. Ditemui dalam rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum, anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksa meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur di saat momen tertentu seperti mudik lebaran dan libur panjang, tapi harus direncanakan secara intensif sejak awal. Rajeksa menekankan, sistem drainase jalan, termasuk parit, dinding penahan tanah, harus dibangun dan dirawat secara optimal. Selain itu, pengerukan sedimen sungai pasca banjir harus dilakukan guna mencegah banjir yang sering terjadi serta upaya normalisasi sungai yang dinilai masih belum optimal. Jalan juga dinding penahan retaining wall di pinggir-pinggir jalan itu benar-benar diperhatikan. Kedua juga tak kalah pentingnya pasca banjir kemarin itu sedimen sungai itu kan naik. Sampai sekarang belum ada pekerjaan yang pengerukan sungai itu secara masif. Ini akan masuk lagi bulan 5 dari BMKG, saya melihat curah hujan tinggi akan bergeser ke Sumatera dari Jawa. Dan kemungkinan besar akan terjadi banjir. Kalau ini tidak dikerjakan juga, percuma nanti yang sudah dikerjakan ini akan tertutup lumpur lagi. Dengan mitigasi yang terukur dan berkelanjutan, Musa Rajeksa berharap langkah ini dapat melindungi keselamatan, khususnya para pengguna jalan dan masyarakat, sekaligus menjaga efektivitas anggaran negara. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Musa nih, di mana kita seringkali melihat perbaikan jalan baru dikebut saat waktu-waktu tertentu saja nih Silvi. Ya, Zia, semoga pemerintah dapat segera menuntaskan akar masalahnya dan merespon ini dengan perencanaan yang lebih baik dan terintegrasi. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Terkait nilai tukar rupiah menghadapi tekanan di tengah gejolak ekonomi global dan risiko geopolitik, Komisi 11 DPR RI mendorong penguatan respons Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad menilai meskipun kebijakan Bank Indonesia semakin progresif dan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun respons terhadap tekanan global terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah perlu diperkuat dan diantisipasi sejak dini. Berikut informasi selengkapnya. Nilai tukar rupiah menghadapi tekanan di tengah gejolak ekonomi global dan risiko geopolitik. Komisi 11 DPR RI mendorong penguatan respon Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah. Dalam rapat kerja evaluasi kinerja Bank Indonesia tahun 2025, Komisi 11 DPR RI menelaah aspek kelembagaan, kebijakan moneter, dan makroprudensial serta kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang P2SK. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad menilai, meskipun kebijakan Bank Indonesia semakin progresif dan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun respon terhadap tekanan global, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, perlu diperkuat dan diantisipasi sejak dini. Kita minta supaya operasi moneter, khususnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global, itu terus dilakukan baik di pasar domestik maupun di pasar global.
Karena ada banyak variabel yang mempengaruhi dan utamanya variabel global yang kadang-kadang belum tentu tools kita bisa menjangkau untuk mengatasi. Tapi kita bisa melakukan mitigasi risiko lebih awal. Begitu. Komisi 11 DPR RI mencatat sejumlah instrumen kebijakan Bank Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Antara lain, penurunan suku bunga acuan dan optimalisasi instrumen SRBI untuk menjaga likuiditas, serta kebijakan makro prudensial yang dinilai semakin efektif dalam mendukung sektor perbankan. Komisi 11 DPR RI menegaskan, penguatan mitigasi resiko dan respon kebijakan yang antisipatif perlu terus dilakukan agar stabilitas nilai tukar dan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga. Ferdian dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Gejolak global ini memang tidak bisa dianggap remeh ya Zia. Kalau kita lihat tekanan terhadap rupiah belakangan ini memang cukup kencang, terutama karena ketidakpastian geopolitik yang belum mereda. Ya benar sekali Silvi, dan itulah mengapa dukungan dari Komisi 11 tadi sangat krusial. Meskipun Bank Indonesia sudah mengambil langkah progresif, tapi penguatan respons yang lebih cepat dan antisipatif memang menjadi kunci agar nilai tukar kita tidak terseret terlalu jauh oleh sentimen eksternal. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa terkait Komisi 3 DPR RI yang mengimbau pentingnya kesiapan teknis dari kepolisian maupun kejaksaan dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP yang baru. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alfat, menegaskan penerapan KUHP dan KUHAP yang baru tidak hanya kesiapan teknis, melainkan juga komitmen bersama dari para aparat penegak hukum. Perubahan paradigma pemidanaan oleh aparat penegak hukum sangat penting, mulai dari kecepatan, ketepatan, dan konsistensi aparat penegak hukum harus diikuti dengan semangat mengedepankan prinsip hak asasi manusia, serta mengedepankan prinsip restoratif justice. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Di tengah besarnya atensi masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum akhir-akhir ini, apalagi telah berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru, Komisi 3 DPR RI mengimbau pentingnya kesiapan teknis dari kepolisian maupun kejaksaan dalam mengimplementasikan kedua undang-undang tersebut, sehingga terwujudnya reformasi hukum dan meningkatnya kualitas penanganan perkara yang lebih baik terhadap masyarakat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Rano Alfat menegaskan, penerapan KUHP dan KUHAP yang baru tidak hanya kesiapan teknis, melainkan juga komitmen bersama dari para aparat penegak hukum. Perubahan paradigma pemidanaan oleh aparat penegak hukum sangat penting. Kecepatan, ketepatan, dan konsistensi aparat penegak hukum harus diikuti dengan semangat mengedepankan prinsip hak asasi manusia serta mengedepankan prinsip restoratif justice. Dengan ada pembaharuan baik KUHP dan KUHAP, ini menjadi tolak ukur masyarakat untuk mencari keadilan seadil-adilnya. Saya ingatkan baik kepolisian, Pak Kapolda, Pak Jati dan jajarannya, Kepala BNP, dalam hal melakukan suatu gelar perkara atau apapun penanganan kasus pidana. Jadi kehati-hatian kita perlu hari ini. Jadi kita berharap ada kesimpulan ini nanti ke depan itu sudah Pak, tinggal dijaga saja diselesaikan kalau memang tidak ada dampak terlalu besar. Ini menjadi pembelajaran. Rano Alfat juga mendorong penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan terpadu dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara. KUHP dan KUHAP yang baru bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada komunitas petani Cot Girek, sehingga konflik yang terjadi ditangani dengan pendekatan restoratif justice. Dari Banda Aceh, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Ya, perubahan besar memang sedang terjadi di sistem hukum kita nih Silvi. Bukan cuma soal mengganti pasal-pasal lama, tapi ini soal pergeseran mindset penegakan hukum kita dari yang bersifat menghukum menjadi lebih berorientasi pada pemulihan. Ya, Zia, namun tentu tantangannya ada di kesiapan teknis para aparat di lapangan. Kepolisian dan kejaksaan harus benar-benar satu frekuensi agar penerapan HAM dan konsistensi hukum tetap terjaga. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan membawakan berita dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu, tetaplah di TVR Parlemen. Kembali lagi pemirsa di program dari Kompleks Parlemen. Kini kita masuk ke segmen informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Di sini anggota DPD RI Jawa Tengah Muhdi melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Kudus membahas sejumlah isu strategis bidang pendidikan khususnya terkait kesejahteraan guru dan tenaga pendidik termasuk dinamika penggajian P3K.
Seperti kita ketahui, dengan berkurangnya dana transfer ke daerah dari pusat mengakibatkan kemampuan fiskal daerah untuk melakukan penggajian mengalami banyak kendala. Menurut Muhdi, ASN di daerah merupakan unsur penting dalam pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga sudah sepatutnya hak-haknya turut diperjuangkan agar tidak terjadi ketimpangan. Menindaklanjuti hal tersebut, DPD RI akan terus mengawal permasalahan ini agar mendapatkan perhatian serius dari pusat dalam perumusan kebijakan nasional. Mari kita simak informasinya bersama. Upaya menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang bermutu terus dikawal oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam rapat evaluasi di Semarang, Senator DPD RI Dr. Haji Muhdi menyoroti tajam adanya tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah yang dinilai menghambat tata kelola pendidikan di lapangan. Bertempat di Aula Kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah, rapat koordinasi intensif ini menghadirkan perwakilan Dinas Pendidikan, PGRI, hingga penyelenggara pendidikan swasta. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2026, Senator Muhdi menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah mandat utuh negara yang tidak boleh terfragmentasi oleh sekat-sekat administratif. Ia menekankan agar daerah tidak terjebak pada angka formalistik anggaran, melainkan fokus pada pemenuhan hak pendidikan secara nyata. Kota diberi kewenangan operasional sesuai dengan jenjang pendidikan yang dikelola. Namun, dalam praktiknya, dominasi regulasi teknis dari pemerintah pusat menyebabkan desentralisasi pendidikan cenderung bersifat administratif. Menutup rapat, DPD RI berkomitmen membawa 4 poin rekomendasi ke tingkat nasional, termasuk reformasi tata kelola guru dan penguatan diskresi lokal. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar rekomendasi resmi kepada Presiden dan DPR RI dalam menyusun arah kebijakan pendidikan tahun 2026. Cynthia Astari, Geri Nurwidyoko, Della Rista, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, kita harapkan bersama ke depannya pemerintah mampu lebih memperhatikan utamanya pada kesejahteraan para tenaga pendidik kita di tengah efisiensi dan berkurangnya dana transfer ke daerah. Dan semoga pemerintah daerah tetap mampu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah tanpa mengurangi perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Betul sekali, ASN baik PNS maupun P3K adalah sama-sama aparatur negara sehingga membutuhkan perhatian dan kesejahteraan yang sama. Beralih ke informasi selanjutnya, Komite 1 DPD RI menggelar rapat dengar pendapat bersama pakar hukum Mahfud MD membahas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan dan menyoroti beberapa poin krusial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Di sini Komite 1 DPD RI melihat bahwa kondisi overcrowding di berbagai lembaga pemasyarakatan atau lapas sudah tahap mengkhawatirkan dan tidak manusiawi. Kondisi tersebut menghambat efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan dalam undang-undang. Berikut informasi yang dihimpun dari DPD RI. Komite 1 DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam rapat tersebut, pakar hukum Mahfud MD menyampaikan bahwa kondisi kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan telah mencapai tahap yang tidak manusiawi, sehingga menghambat efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi. Ia menyoroti lebih dari 50% penghuni lapas saat ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapatkan pendekatan rehabilitatif, bukan sekedar pemenjaraan yang represif. Sekarang lebih dari 50%, tadi dari 270, 140. Zaman saya 50,1%. Ini orang-orang narkoba yang hanya menjadi korban itu. Alternatif rehabilitasi bagi pengguna menjadi penting dengan demikian sehingga tidak perlu semua dipenjarakan. Merespon hal tersebut, Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofian Hasda menegaskan, implementasi Undang-Undang Permasyarakatan menuntut perubahan paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif. Kita sudah melihat kenyataan apa yang ada di lapangan, sehingga pengawasan yang kita lakukan ini, kita akan memberi masukan kepada pemerintah, apalagi dengan masukan dari 3 pakar ini. Itu kita akan beri karena ini menyangkut kesejahteraan warga binaan. Yang kita sudah dengar tadi, ada yang tidur bergantian, ada kamar yang kecil 40 orang, ini kan sangat tidak manusiawi.
Ya jadi bagaimanapun bagusnya undang-undang, kalau pelaksanaan seperti ini pasti tidak akan bisa baik di lapangan. Karena oleh karena itu mudah-mudahan dalam masa sidang ini teman-teman melakukan pengawasan dan memberi masukan yang baik sehingga kita bisa mengusulkan revisi undang-undang kepada pemerintah. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPD RI berkomitmen mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan program pembinaan berbasis kearifan lokal agar warga binaan dapat kembali diterima di masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Andara Rahmania Ramadan, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan. Harus segera dicari solusinya ya Zia. Perlu adanya percepatan reformasi manajemen lapas agar hunian di lembaga permasyarakatan tidak mengalami kelebihan kapasitas. Ya Silvi, program pemberdayaan warga binaan juga dikedepankan agar setelah keluar dari lapas, mereka mempunyai keahlian nyata dan berkontribusi kembali di masyarakat. Baik pemirsa, selanjutnya berita dari Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin yang mendapat anugerah Dr. Honoris Causa bidang International Regional Studies dari Korea Maritime and Ocean University di Busan, Korea Selatan. Gelar ini diberikan kepada Sultan Bahtiar Najamuddin sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi dan komitmennya dalam memperkuat kerjasama maritim serta studi regional. Penghargaan ini menjadikan Sultan Najamuddin sebagai tokoh nasional Indonesia kedua yang menerima gelar serupa dari Korea Maritime and Ocean University setelah Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Berikut informasi selengkapnya. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa bidang International Regional Studies oleh Korea Maritime and Ocean University di Busan, Korea Selatan pada Rabu 1 April 2026. Prosesi penganugerahan berlangsung hikmat, dipimpin Presiden KMOU Profesor Ryu Dongken dan dihadiri sivitas akademika serta para akademisi maritim. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Sultan dalam mendorong kerjasama internasional berbasis kemaritiman serta advokasi pembangunan daerah kepulauan dan masyarakat pesisir. Dalam orasi ilmiahnya, Sultan menegaskan laut memiliki peran strategis sebagai pemersatu peradaban dan jembatan kolaborasi global. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Bagi saya, penghargaan ini bukan sekedar pengakuan pribadi, tapi merupakan simbol persahabatan yang semakin erat antara Indonesia dan Republik Korea, serta refleksi dari kerja kolektif bangsa Indonesia, termasuk peran diplomasi parlemen yang kami jalankan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Melalui momen ini, DPD RI mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea, serta kerjasama ekonomi maritim yang lebih konkret dan berkelanjutan. Silvi Milda Puspita, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan. Sangat membanggakan nih Silvi, kalau ada tokoh nasional Indonesia yang mendapat pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional. Ya, betul sekali. Semoga para tokoh nasional yang mendapatkan penghargaan dari dunia internasional ini semakin mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan ya Zia. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun setelah ini kita akan kembali hadirkan informasi menarik lainnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Tetaplah di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali lagi dari Kompleks Parlemen. Usai menyimak kinerja Dewan Perwakilan Daerah, kini saatnya kita membahas informasi lain seputar kinerja DPR RI. Saat ini Komisi 4 DPR RI tengah fokus mendorong pemerintah untuk memperbanyak penyediaan bibit bawang putih unggul. Di sini anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh menyoroti kebutuhan bawang putih domestik yang hingga kini masih didominasi oleh produk luar negeri. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk segera mempercepat penyediaan dan penyaluran bibit berkualitas secara masif. Dan langkah ini dinilai krusial agar swasembada bawang putih dapat segera terwujud. Tidak hanya menyoroti persoalan penyediaan bibit saja, dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI juga menyerap berbagai aspirasi langsung. Terdapat 3 poin krusial yang menjadi rapor merah bagi para petani di lapangan. Lantas apa saja aspirasi yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti tersebut? Mari kita simak ulasan selengkapnya.
Di tahun 2025, produksi bawang putih sebanyak 356.442,92 kuintal atau setara 35,6 ribu ton. Sementara itu, kuota impor bawang putih tahun 2026 ditetapkan 601,5 ribu ton. Anggota Komisi 4 DPR RI menegaskan pentingnya penguatan sektor hulu, salah satunya penyediaan bibit unggul bawang putih. Rahmat Saleh mengatakan, saat ini pemenuhan kebutuhan bawang putih di dalam negeri masih bergantung pada impor. Kementerian Pertanian didorong mempercepat penyediaan dan penyaluran bibit bawang putih yang berkualitas, sehingga bisa meningkatkan produksi dalam negeri secara signifikan. Dari target pengembangan lahan bawang putih seluas 100.000 hektar secara nasional, baru sekitar 2.500 hektar yang menerima subsidi bibit. Sekarang kita masih impor 90%, baru 10% kita mandiri, dan kita berharap tahun 2029 seperti arahan Pak Prabowo, kita insya Allah berusaha untuk swasembada bawang putih. Salah satu titik penting adalah dari sektor hulunya, yaitu bibit unggul bawang putih kita harus mandiri, kemudian setelah itu dari situlah kita nanti bisa produksi. Dari 100.000 hektar yang kita target, baru 2.500 yang bisa kita subsidi dari produk bibit bawang putih kita. Dalam kunjungan ini, Komisi 4 DPR RI menerima berbagai aspirasi dari pemerintah desa dan kelompok tani. Selain ketersediaan pupuk, juga alat pertanian dan kepastian harga hasil panen. Komisi 4 DPR RI memastikan akan mengawal aspirasi tersebut dengan penyediaan bibit berkualitas, alat pertanian yang memadai, serta pendanaan yang terstruktur akan mendukung tercapainya target swasembada bawang putih nasional. Dari Malang, Jawa Timur, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Langkah yang tepat nih Silvi, penyediaan bibit berkualitas memang menjadi fondasi utama untuk mencapai swasembada bawang putih nasional. Setuju sekali Zia, dengan dukungan ini menjadi solusi nyata untuk menjawab kendala yang dihadapi para petani. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 10 DPR RI menekankan urgensi perluasan akses dan reformasi biaya pendidikan tinggi nasional. Dalam kunjungan kerjanya, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menilai bahwa pengembangan program studi di luar kampus utama atau PSDKU menjadi salah satu langkah konkret yang perlu diperkuat. Dan selain itu, ia juga menekankan akan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembiayaan melalui beasiswa agar mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi tetap mendapat kesempatan untuk berkuliah. Di sisi lain, Komisi 10 DPR RI juga menyoroti perlunya perbaikan sistem pembiayaan pendidikan tinggi agar lebih adaptif terhadap perbedaan kebutuhan dan kondisi di setiap wilayah. Berikut informasi selengkapnya dari tim liputan TVR Parlemen. Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya perluasan akses dan reformasi pembiayaan dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Hal itu merupakan bagian dari upaya mendorong pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah yang masih tertinggal seperti Kalimantan. Dalam kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengatakan langkah konkret yang perlu diperkuat adalah pengembangan program studi di luar kampus utama atau PSDKU. Skema ini dinilai mampu membuka akses pendidikan tinggi lebih luas bagi masyarakat di daerah tanpa harus berpindah ke kota besar. Hetifah Saifudian juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui program beasiswa. Terutama untuk wilayah Kalimantan, dilaporkan dari Universitas Lambung Mangkurat saat ini juga sudah membuka PSDKU di berbagai kabupaten kota yang jaraknya mungkin jauh dari kota Banjarmasin, sehingga akses bisa lebih terbuka luas. Dan ada praktik baik di Kalimantan Selatan ini di mana keterlibatan dari pemerintah daerah seperti juga di Kalimantan Timur dan beberapa wilayah lain yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa, calon mahasiswa ini untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, termasuk juga keterlibatan dari perusahaan-perusahaan atau dunia usaha dalam bentuk beasiswa bagi mereka. Di sisi lain, Komisi 10 DPR RI menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi. Pendekatan pembiayaan saat ini masih terlalu seragam. Padahal, kebutuhan dan kondisi antar wilayah perguruan tinggi di Indonesia berbeda-beda. Dari Kalimantan Selatan, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Langkah yang progresif nih Zia. Perluasan akses melalui PSDKU ini membuka kesempatan bagi anak muda di daerah untuk meraih pendidikan tinggi. Ya benar sekali Silvi, dan ditambah kolaborasi beasiswa memberikan dukungan untuk anak muda mampu mendapatkan pendidikan tinggi tanpa harus khawatir akan hambatan ekonomi.
Baik pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita di segmen terakhir ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Saya Sylvie Milda dan rekan saya Zia Ulbar pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. hanya dari Kompleks Parlemen.